Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Alfalah dengan NIM 220140072, Prodi Ilmu Komputer dan kelas A2. Di sini saya akan melakukan presentasi yang membahas tentang representasi data teks. Dalam era digital saat ini, memahami dan mengolah data teks menjadi sangat penting. Representasi data teks adalah proses mengubah kata dan kalimat menjadi bentuk yang bisa dipahami oleh komputer agar analisis dan pemrosesan dapat dilakukan dengan efektif. Presentasi ini akan membahas berbagai metode yang digunakan untuk merepresentasikan data teks, mulai dari teknik klasik hingga pendekatan modern yang menggunakan pembelajaran mesin canggih. Dengan memanfaatkan representasi data teks yang tepat, kita dapat meningkatkan performa model dalam berbagai tugas seperti klasifikasi, analisis sentimen, dan ekstraksi informasi. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar mengapa representasi teks sangat krusial dalam pengolahan bahasa alami. Mengapa representasi teks penting? Kemudahan pengolahan. Data teks mentah sulit langsung diproses oleh komputer, sehingga membutuhkan representasi numerik agar algoritma dapat bekerja. Yang kedua, ada preservasi informasi. Representasi yang baik mempertahankan konteks dan makna asli teks, penting untuk hasil analisis yang akurat. Yang ketiga, ada keragaman aplikasi, mulai dari pencarian informasi, chatbot, hingga analisis sentimen. Representasi teks menjadi landasan utama teknologi bahasa alami. Pendekatan Bag of Words, BOW atau BOW. Apa itu BOW? BOW atau BOW adalah metode representasi teks dengan menghitung frekuensi kata dalam dokumen tanpa memperhatikan urutan kata. Kelebihan BOW atau BOW sederhana dan mudah diimplementasikan, berguna untuk klasifikasi teks dasar. Kekurangan BOW atau BOW mengabaikan konteks dan urutan kata, dapat menghasilkan vektor berdimensi sangat besar. Term frekuensi inverse document frequency atau TF-IDF. Definisi TF-IDF adalah metode yang menilai pentingnya kata dalam dokumen dengan memperhitungkan frekuensi kata dan distribusinya di seluruh koleksi dokumen. Komponen utama, term frekuensi atau TF, seberapa sering kata muncul dalam dokumen. Inverse dokumen frekuensi atau IDF, bobot kata berdasarkan seberapa jarang kata itu muncul di dokumen lain. Manfaat, meningkatkan akurasi dengan menurunkan bobot kata umum dan meningkatkan bobot kata kunci spesifik. Word embedding, word to pack, and block. Word to pack, model pembelajaran mendalam yang menghasilkan vektor numerik untuk kata dengan menangkap konteks sekitarnya dengan menggunakan jaringan saraf. Glob, model yang menggabungkan informasi global dan lokal kata dalam korpus untuk menghasilkan representasi kata yang kaya makna. Kelebihan embeddings, yang pertama, merepresentasikan kata dalam dimensi yang padat. Yang kedua, memahami hubungan semantik antar kata. Representasi kontekstual, BERT atau BERT, dan transformer. Yang pertama, revolusi model transformer. Transformer memungkinkan model untuk menilai konteks kata berdasarkan kata-kata lain dalam kalimat secara simultan. BERT atau BERT, Bidirectional Encoder Representation from Transformers, model pralatih yang memahami konteks dua arah, memberikan hasil representasi yang lebih akurat dalam banyak tugas NLP. Keunggulannya, mampu menangkap nuansa kontekstual yang kompleks dan memecahkan masalah ambiguitas dalam bahasa alami. Praproses data teks, tokenisasi dan stemming. Yang pertama, tokenisasi membagikan teks menjadi unit-unit kecil seperti kata atau kalimat yang akan dianalisis.
Kedua ada stemming, mengubah kata menjadi bentuk dasar atau akar kata untuk menyamarkan variasi kata dalam analisis. Pentingnya praproses, meningkatkan kualitas data masukan dan efisiensi proses representasi serta analisis teks selanjutnya. Evaluasi model representasi teks. Metode evaluasinya, akurasi, seberapa tepat model dalam tugas klasifikasi. Presisi dan rekal, mengukur kinerja model dalam mendeteksi kelas target. F1 score, keseimbangan antara presisi dan rekal. Dataset validasi, penggunaan data yang terpisah dari data pelatihan untuk menguji generalisasi model. Cross validation, membantu mengurangi bias penilaian kinerja model. Tantangan dan tren masa depan dalam representasi teks. Yang pertama, tantangannya, ambiguitas dan konteks kompleks bahasa alami, skalabilitas dalam mengolah data teks besar, bias algoritma, dan etika dalam NLP. Yang kedua ada tren masa depannya, model pembelajaran mendalam yang lebih efisien, representasi multibahasa dan generasi teks otomatis, integrasi lebih dengan teknologi AI dan chatbot. Yang ketiga ada optimisme, perkembangan teknologi NLP terus meluas membuka peluang baru dalam interaksi manusia, komputer, dan analisis data secara mendalam. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.